Ini video saya sharing hanya untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa ke dokter, nggak ada dokter di tempatnya, nggak ada duit untuk ke dokter, atau memang nggak mau ke dokter gitu ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunli Channel. Sekarang kita ditemenin sama neneng cantik guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi guys, kali ini gue mau sharing soal penyakit mata pada kucing, chlamydia. Jadi salah satu penyakit yang paling sering kali ditemuin di kucing, terutama untuk anak-anak kucing, itu chlamydia guys. Jadi itu chlamydia itu kayak kucing itu sakit mata, cuma mata itu infeksi gitu. Infeksi, bengkak, terus berselaput, kayak foto ini. Nah, matanya akan bengkak, terus biasanya itu bola matanya akan menonjol, lama-lama dia makin besar, bengkaknya makin gede, bisa-bisa nanti matanya itu bisa lepas gitu guys, buta gitu ya, bisa hancur gitu, bola matanya bisa rusak gitu ya, kalau itu telat diobatin. Nah, kalau udah rusak ini bola matanya itu tuh harus dioperasi gitu ya, biasanya kalau sama dokter tuh diangkat gitu si bola matanya, akhirnya jadi cacat kucingnya gitu ya. Chlamydia ini menular gitu dari satu kucing ke kucing lain gitu ya. Sakit mata, tapi bukan sakit mata biasa ya, bisa juga mengakibatkan kematian pada kucing gitu ya, karena memang sakit ya, karena kucingnya sakit nanti murung, jadi demam, jadi nggak mau makan gitu ya. Dia tuh harus dipisahin dari kucing satu ke kucing lain. Nah, saya ini pernah kebobolan, yang saya pegang tadi si Neneng, kalau ini si Badeng guys. Si Neneng tadi dan Badeng ini kena chlamydia ya. Yang pertama kena itu si Neneng, justru si Neneng tadi matanya itu udah bengkak banget, udah ada lapisan selaput putih begitu ya. Di tengah bola matanya itu udah mulai ada selaput putih gitu, kabut begitu, dan matanya bengkak terus, makin bengkak, dan akhirnya nular ke Badeng. Nah, Badeng ini yang jadi lebih parah justru gitu ya. Tuh, kalau kalian lihat tuh ada kayak masih ada selaput putih di tengah matanya ini loh, nih. Nah, tuh, kelihatan gak? Nah, itu ada selaput putih itu adalah bekas dia kena chlamydia waktu itu ya. Dan Badeng ini udah parah banget guys. Kalau saya ketemu file lamanya, saya akan taruh di sini ya. Sebenarnya saya udah lama mau sharing soal ini, cuman masih pikir-pikir. Parah banget, sampai matanya itu udah bengkak banget, udah bisa lihat gitu ya, udah ketutup, terus bengkak, bola matanya tuh udah kayak menonjol keluar gitu, dilapisi dengan selaput yang tebal. Jadi kayak ada mata ikan gitu guys ya, persis kayak ada mata ikan. Tahu kan yang mata ikan? Tahu kan kayak yang suka kena di kaki itu mata ikan seperti itu di matanya. Jadi saya tuh udah mikir, udahlah ini mah udah nggak akan bisa selamatin gitu ya, karena saya punya pengalaman gitu ya, dulu banget, zaman dulu banget kucing saya pernah begitu, dan akhirnya cacat gitu ya, matanya rusak sebelah. Saya nggak bisa ke dokter, kayaknya di sini tuh dokternya mahal-mahal guys, beda dengan yang di Bandung gitu ya. Saya nggak punya langganan dokter di sini juga, ekonomi saya lagi nggak bagus lah gitu ya. Karena saya udah tahu prediksi ke dokter di sini, udah tahu saya berapa yang habisnya gitu untuk per ekor, ini kan 2 ekor yang kena. Nah, makanya saya pikir-pikir mau sharing juga, kayak nanti saya dinyinyirin lagi. Pada saat dia mulai kena itu, saya sebenarnya udah beli obat nih, saya beli obat tetes mata biasa. Jadi bukan saya diem-diem aja gitu ya, saya obatin kok gitu ya, saya bersihin, saya lapin air hangat terus, saya juga beli obat tetes mata gitu ya. Saya coba-coba obat tetes mata, akhirnya nggak ada yang cocok gitu ya, nggak sembuh gitu ya, makin jadi aja makin parah gitu ya, dua-duanya gitu ya, si Neneng dan Badeng yang lebih parah justru gitu ya. Akhirnya saya coba beli Sendositrol, orang apoteknya bilang, kalau mau lebih bagus bang, pakai yang salep katanya. Sebenarnya kandungannya sama, Sendositrol yang tetes dengan yang salep itu sama katanya. Cuman yang salep ini lebih bagus secara aplikasinya, jadi dia akan lebih tahan lama, jadi dia menempel gitu lama, karena bentuknya salep bukan cairan gitu ya. Jadi katanya lebih mengcover lebih lama gitu ya. Dipakai aja 2-3 kali sehari katanya gitu kan. Akhirnya saya beli Sendositrol yang salep nih guys. Nih, ini udah habis ya, udah nggak ada ya, tuh. Ini udah habis pemakaiannya, harganya tuh emang lebih mahal daripada yang tetes itu. Ini harganya di 55.000 kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillahnya guys, setelah saya pakai ini, cara pakainya setelah pakai air hangat gitu ya, setelah bersih matanya, baru saya olesin ini, olesin tipis saja, saya olesin tipis gitu ya. Terus saya tambah dengan kasih antibiotik, ini amoxicillin sirup yang trihydrate. Biasa yang saya bahas di video yang ini ya, lihat video ini bahasannya dan dosisnya segala macam. Dosis yang saya pakai seperti yang biasa saya sharing soal dosis antibiotik buat kucing-kucing saya adalah 0,5 mili per kilogram berat badan ya. Jadi kalau misalkan berat badannya 1 kilo itu 0,5 mili, kalau misalkan berat badannya itu 2 kilo berarti dia 1 mili begitu ya. Nah, itu dikasihnya 2 kali sehari, jarak pemberian 8 jam, dan diberikan selama 7 hari pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Setelah 7 hari udah gitu ya. Untuk antibiotik harus hati-hati ya, karena ini tuh bukan obat sembarangan, ini obat keras, ada logonya K di sini. Jangan sampai terjadi resistensi akan antibiotik ya. Simak video soal resistensi antibiotik di sini biar kalian paham dulu gitu ya, takut salah-salah ya. Oke, ini juga dokter-dokter juga pakai amoxicillin ini kok gitu ya. Biasa kok pakai ini mah gitu. Kalau misalkan di apotek biasa suka nggak dikasih karena harus resep dokter, ya kalau kita harus resep dokter ya repot ya, harus ke dokter intinya. Kalau ini kan buat yang nggak bisa ke dokter intinya. Tipsnya saya cari apotek-apotek yang nggak terkenal ya. Apotek-apotek yang biasa aja gitu guys, biasanya tuh dikasih dan bilang aja untuk kucing gitu ya. Terus saya tambah dengan kasih vitamin A dari IPI guys.
Bagi yang nggak setuju, skip aja lah gitu ya. Nanti banyak tuh yang komen, kok berani-beraninya vitamin manusia, obat manusia dikasih kucing. Jujur belakangan ini kalau udah lihat, saya udah males-malesan bagi tips pengobatan, sharing soal pengalaman mengobati, karena terlalu banyak yang nyinyir gitu ya. Yang nggak tahu gitu ya. Banyak dokter juga pakai obat manusia gitu, nggak semuanya khusus untuk kucing tuh ada gitu kan. Rata-rata juga pakai obat manusia gitu ya. Tinggal cocok atau enggaknya dan dosisnya gitu. Itu kan buktinya berhasil kan gitu. Pakainya seharinya tuh 3 kali guys. Kayak per 8 jam gitu saya ulang lagi, olesin lagi. Dan dalam 3 hari itu udah mulai ngempes guys. Itu saya udah mulai ngerasa, aduh ini cocok nih obatnya gitu ya. Yang tadi mata badang tuh udah kayak udah menonjol gitu ya. Udah menonjol, memerah gitu. Yang saya pikir udahlah ini mah harus diangkat kayak bola matanya. Nggak akan sembuh, ini mah harus dioperasi. Saya udah siap-siap lah ke dokter, nanti pasti dioperasi. Begitu saya pikir begitu ya. Singkat cerita, setiap harinya saya kasih terus, rutin, disiplin. Saya bersihin dulu air hangat. Olesin ini tipis aja saya olesinnya. Kasih juga vitamin A dari IP. Vitamin A nya saya kasih sehari sekali doang gitu ya. Yang kecil-kecil. Biasa kan saya pakai vitamin B kompleks dari IP gitu ya. Atau vitamin C dari IP. Nah, karena saya pikir ini untuk kesehatan mata, ya logikanya aja gitu ya, butuh vitamin untuk mata. Ya udah, vitamin untuk mata ya vitamin A gitu ya. Dan alhamdulillah sembuh ya. Bahkan si Neneng sembuh duluan, si Neneng bener-bener sembuhnya tuh sampai nggak ada bekas sama sekali. Saya nggak tahu ini kelihatan atau nggak, karena lighting saya lagi mati nih, ring light saya mati nih. Itu matanya tuh clear banget ya. Nggak ada sama sekali. Tadinya tuh dia tuh sebelah sini tuh berselaput putih hampir penuh gitu guys. Semoga nanti saya ketemu fotonya ya. Kalau nggak ketemu ya udahlah, kamu percaya nggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya cerita ya, saya sharing ya. Oke, akhirnya mata sin yang clear itu sekitar, saya pengobatannya itu sekitar kayak sebulan lah guys. Nggak instan ya, jangan berharap waktu itu penyakit, apalagi kalau udah mulai agak parah itu instan, jangan berharap ya. Jadi kita disiplin aja, kita tekun aja ngobatin gitu ya, sabar gitu ya. Hampir sebulan Neng tuh clear, sedangkan si Badeng tuh semakin membaik, matanya semakin rapi, makin bagus. Yang tadinya selaputnya udah penuh banget, udah mulai mengecil, sampailah sekarang kayak tadi kondisi Badeng tuh tinggal sedikit lagi setitik kabut putih, dan ini habis. Dan saya mau lanjut beli lagi ini dan saya mau pakein lagi gitu ya. Kalau dulu tuh dokter tuh nyaranin pakai salep teramicin, cuma sekarang teramicin tuh kan udah nggak produksi. Saya nggak ngerti kenapa salep sebagus itu nggak produksi, karena dulu pernah kucing saya Yupi gitu di tahun 2016 atau 2017 kena penyakit yang sama. Kalau itu udah vaksin loh si Yupi. Nggak ngerti saya soal vaksin ini gitu ya, tercover 100% atau enggak, tapi Yupi itu dulu dia rutin vaksin, dia udah dewasa dan dia kena itu chlamydia matanya. Itu saya pakai salep teramicin. Dikasih tahu sama dokter, jadi saya bawa ke dokter, akhirnya dokter kasih resep suruh beli salep teramicin gitu ya. Akhirnya sembuh gitu ya, nggak ada efek apa-apa, sembuh gitu ya. Oles tipis dan sebelah doang kan, bagian yang sakit aja, yang nggak sakit nggak usah gitu. Asal penyakit yang sama seperti itu ya, kalau penyakit lain saya nggak tahu. Jadi kalau misalkan kalian salah diagnosa terus kucing kalian makin parah pakai ini, ya bukan salah saya gitu ya. Sebaiknya sih kalian ke dokter aja gitu ya. Tapi kalau bagi yang nggak bisa ke dokter, nggak ada duit untuk ke dokter, ya coba udah beli salep ini dan jangan putus asa. Maksudnya jangan langsung ngambil keputusan untuk operasi atau keputusan untuk ngambil tindakan-tindakan yang lain gitu ya. Coba dulu deh gitu kalau penyakit seperti itu ya. Ya semoga cocok ya. Ini juga balik lagi ke cocok-cocokan, balik lagi gimana treatment kalian, gimana ketelatenan kalian gitu ya. Saya bener-bener saya telaten gitu ya. Saya bersihin terus gitu ya. Nggak pernah saya biarin matanya tuh sampai nempel atau berbelekan gitu ya. Belinya ini di apotek biasa, beli online juga ada yang jual kok gitu ya, di Shopee juga ada yang jual. Saya saranin jangan nunggu parah ya. Saya aja telat gitu, maksudnya telat nyoba ini. Sebelumnya saya beli obat tetes yang dari pet shop begitu guys, khusus untuk kucing, nggak ada efeknya gitu ya. Bagi yang bisa ke dokter, silakan ke dokter aja, konsultasi dulu gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.